Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Email. Di sini saya kembali membuat video, bukan karena saya sudah lebih baik, bukan karena saya sudah menjadi baik, sudah terlihat baik, tetapi di sini saya kembali untuk menjadi lebih baik, begitu ya. Maksudnya saya di sini mau berproses menjadi lebih baik lagi. Karena tujuan saya kan membuat video ini untuk membiasakan diri saya berbicara supaya public speakingku jadi lebih lancar, tidak kaku pada saat menyampaikan ide, pendapat kepada orang lain. Nah, ini salah satu cara yang saya lakukan agar saya bisa terbiasa. Nah, di sini saya latihan setiap hari, bukan latihan setiap hari juga sih, tapi secara konsisten latihan di depan kamera. Tujuannya karena saya ingin saya bisa punya public speaking yang bagus, itu saja sih. Saya kan pernah sempat berhenti membuat video, mengupload video di konten di channel YouTube saya karena di situ alasannya saya takut, bukan takut sih, iya takut dijudge sama orang karena uh, apa yang saya sampaikan itu random, terus seperti kayak hal-hal sepele lah yang saya sampaikan di depan kamera itu, dan mungkin bagi orang lain itu bukan sesuatu yang bermanfaat, tapi untuk diriku sendiri kan ini sebenarnya bermanfaat. Saya dari sini, dari saya membuat video ini, merekam video, bisa menjadikan saya lebih pede lagi, lebih berani lagi untuk berbicara di depan kamera. Dan di sini saya suka sih sebenarnya. Di sini saya harus tanamkan mindset bahwa saya harus jalan sesuai dengan tujuannya saya. Jangan mendengarkan perkataan orang lain di luar sana. Kalau saya mendengarkan perkataan orang lain, komentar-komentar negatifnya orang lain, saya tidak akan bisa jalan. Saya tidak akan kembali lagi membuat video di depan kamera ini. Makanya di sini saya meniadakan, mengabaikan komentar-komentar negatifnya orang lain, dengan tujuan supaya saya bisa kembali lagi membuat video di depan kamera ini. Saya membuat video ini bukan ingin terlihat baik, ingin dinilai baik sama orang lain, ingin dipuji, tidak. Tapi ini benar-benar niat saya untuk bisa berubah, bisa keluar dari zona ketidakbisaannya saya, zona nyamannya saya, yang dimana saya kan membatasi diriku bahwa saya ini pemalu, tidak bisa menyampaikan pendapat, terus sulit berkata-kata, merangkai kata. Saya tidak mau membatasi diriku seperti itu, tapi saya harus benar-benar keluar dari zona itu, dan saya mulailah membuat video di depan kamera, merekam diriku di depan kamera ini agar saya bisa keluar dari zona atau keterbatasan yang saya batasi. Maksudnya keterbatasan yang saya sudah batasi, bahwa saya ini pemalu. Yang kalau pemalu itu kan orang, berarti kita tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya kita kepada orang lain atau di depan kamera kan, karena kita memang pemalu. Dan saya pernah membatasi juga diriku bahwa saya ini karena saya pemalu, jadi saya tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di kepala aku begitu. Tapi di sini saya mau keluar dari yang saya sudah batasi pada diriku sendiri, bahwa saya tidak bisa. Saya harus benar-benar keluar dari situ. Saya harus buktikan bahwa saya bisa loh punya public speaking yang bagus seperti orang-orang. Karena saya pernah sempat mendengar video, bahkan saya pernah membaca juga bahwa katanya public speaking itu bukan bakat dari lahir, tapi dia adalah sesuatu yang bisa dilatih. Nah, dari situ ketika saya mendengar
kalimat itu saya jadi lebih semangat lagi begitu ya untuk belajar public speaking, karena saya tahu orang yang tahu public speaking, orang yang pandai berbicara lancar di depan banyak orang, yang mereka mengungkapkan isi pendapatnya mereka dengan mudah, itu karena mereka melatihnya, bukan bawaan dari lahir. Jadi saya memutuskan kepada diriku sendiri bahwa saya pasti bisa lagi seperti orang-orang itu. Dari situ saya mulailah melatih diriku berbicara di depan kamera, di depan cermin, dan ada cara-cara lain lagi yang saya lakukan untuk bisa public speaking. Salah satunya juga baca buku, kemudian journaling, sering menulis, dan sempat saya dengar juga dari coach public speaking namanya Coach Randy, di mana beliau mengatakan bahwa tidak ada rahasia public speaking yang lebih ampuh katanya kecuali latihan, latihan, dan latihan. Jadi public speaking itu tidak ada rahasianya selain dari latihan itu sendiri. Jadi kita harus memperbanyak latihan. Bahkan mereka pun awalnya mereka pemalu. Coach Randy bilang beliau ini orangnya pemalu, tertutup, dan tidak bisa merangkai kata-kata begitu pada saat beliau ingin menyampaikan pendapatnya. Tapi karena dari dia mengubah pola pikirnya dia, bahwa dia bisa dia bisa keluar dari zona pemalunya, zona ketidakbisaannya, dengan cara dia harus banyak latihan, banyak belajar. Intinya dia tanamkan mindset bahwa dia ini bisa. Dia tidak terbatas pada kepribadiannya dia yang pemalu, yang tertutup. Dia benar-benar membuktikan bahwa dia bisa seperti orang lain di luar sana. Jadi cerita dari Coach Ren ini kayak bikin saya lebih semangat lagi untuk belajar public speaking, untuk tampil lagi di depan kamera ini, walaupun mungkin belum sempurna. Karena Coach Randy sendiri bilang bahwa kalau kita tunggu sempurna, kita tidak akan pernah memulai. Jadi mulailah dari sekarang, karena kesempurnaan itu akan datang ketika kita sudah memulainya berulang-ulang kali begitu. Jadi kesempurnaan itu akan mengikut ketika kita sudah mengulang-ulang sesuatu yang kita inginkan dengan secara konsisten, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan. Bukan kesempurnaan, tapi mendekati kesempurnaan. Jadi kalau kita ingin kalau saya sendiri ingin punya public speaking yang bagus, ya saya harus memulai, harus berani berbicara di depan kamera ini, harus berani mengungkapkan apapun, intinya harus berani memulai, itu saja. Harus latihan, tidak boleh takut. Yang terpenting hari ini saya sudah berani menghilangkan rasa perfeksionis saya, di mana saya ingin terlihat sempurna dari cara saya menyampaikan ide, pendapatku di depan kamera ini. Awalnya kan saya bilang saya tidak mau membuat video kalau ide yang saya sampaikan atau bahasan yang saya sampaikan itu terdengar tidak bermanfaat. Itu sih sebenarnya membatasi saya tidak memulai itu, karena dengan pemikiran-pemikiran bahwa saya belum bagus menyampaikan tentang sesuatu, itu yang membatasi saya sehingga saya belum memulai lagi sampai sekarang. Terus yang kedua yang membatasi saya tidak membuat video adalah karena saya tidak tahu ingin membahas apa. Maksudnya idenya itu harus benar-benar bagus, harus bermanfaat intinya bagi orang lain, sama diriku sendiri juga sebenarnya. Tapi kalau saya tunggu ide yang sempurna, ide yang bagus itu datang,
saya tidak akan pernah memulai. Makanya di sini dari hal-hal kecil seperti inilah, dari video-video random seperti inilah yang membuat saya lebih maju begitu, lebih baik untuk kedepannya. Mungkin hari ini saya pembahasannya random, hal-hal yang tidak bermanfaat atau pengalaman-pengalaman yang receh yang saya ceritakan di sini, ini nanti akan berkembang begitu ya, maksudnya akan berubah. Yang tadinya saya cerita-cerita seperti ini akan berubah lagi nanti, entah itu saya membahas tentang hal-hal yang penting. Pokoknya nanti saya akan ada masa di mana saya membahas tentang satu tema yang penting. Tapi tunggu, ketika saya sudah ada perubahan di dalam video saya ini. Pokoknya saya targetkan saya membuat video sampai 100 video, baru saya membahas tentang satu tema yang benar-benar khusus dan tidak ada pembahasan yang lain. Intinya pokoknya bukan random, ada dimana saya ingin membahas satu hal yang benar-benar serius. Tapi di sini untuk sebagai latihan, bentuk latihannya saja saya buatlah video-video random dulu. Nanti kalau misal sudah memungkinkan, sudah terlihat perubahan dalam cara saya berbicara, menyampaikan pendapat, dari tingkat kepedeanku sudah mulai berubah maksimal, maka saya akan ubahlah secara perlahan. Jadi kalau untuk sekarang saya benar-benar melakukannya ini hanya sebagai latihan saja. Kalau misalnya pembahasannya belum bermanfaat untuk siapapun yang menonton, tidak apa-apa, karena ini masih latihan dan saya masih dalam proses belajar di sini. Saya belum banyak tahu tentang bagaimana membahas satu tema yang khusus begitu. Sampai di sini saja dulu pembahasan saya hari ini. Semoga apa yang saya sudah ikhtiarkan, usahakan hari ini akan berdampak pada saya yang di masa mendatang. Saya ingin sekali ada perubahan, tapi kan perubahan itu tidak akan datang dengan sendirinya kalau tidak ada latihan kan. Jadi saya akan latihan secara terus-menerus. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja. See you in my next video. Bye bye.